Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ketika Amerika dan sekutu NATO-nya mengadakan operasi kebebasan navigasi di kawasan Indo-Pasifik yang terkonsentrasi di kawasan LCS dan dengan satu tujuan, yaitu menekan Cina. Sebagai pihak yang dimusuhi banyak negara, Cina tentu tak tinggal diam. Mereka tentu akan melakukan aksi serupa sebagai bentuk balasan dan agar tidak dianggap pelangap longo. Cina mengajak musuh lama Amerika dan NATO guna menunjukkan bahwa mereka juga bisa melawan, dan yang diajak Cina adalah Rusia. Kabar terbaru, kapal perang Rusia dan Cina mengadakan patroli bersama pertama mereka di bagian barat Samudra Pasifik pada Sabtu 23 Oktober 2021. Patroli itu terkonsentrasi di wilayah Laut Jepang, bagian timur perairan Rusia, dan bagian selatan perairan sekitar Alaska. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, patroli bersama ini berlangsung sejak 17 hingga 23 Oktober. Kelompok kapal perang Rusia dan Cina melewati Selat Tsugaru untuk pertama kalinya sebagai bagian dari patroli maritim, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Selat tersebut dianggap sebagai perairan internasional, padahal hanya memisahkan Pulau Jepang sisi utara dan selatan. Tugas patroli itu adalah mengibarkan bendera Rusia dan Cina, menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, dan menjaga subjek kegiatan ekonomi maritim kedua negara, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Para pelaut Rusia dan Cina juga melakukan manuver taktis bersama dan juga melakukan latihan lainnya di sepanjang rute mereka. Kelompok patroli ini terdiri dari 10 kapal, termasuk 2 kapal anti kapal selam, Admiral Tribut dan Admiral Penteleyev, dan 2 kapal destroyer Cina, yaitu Kunming dan Nanchang. Moskow dan Beijing mengembangkan hubungan militer dan diplomatik mereka yang lebih erat dalam beberapa tahun terakhir, pada saat hubungan mereka dengan Barat memburuk. Selama patroli bersama ini, kapal-kapal Rusia dan Cina berlayar melalui Selat Tsugaru antara Pulau Honshu Jepang Utara dan Hokkaido di Jepang Selatan. Angkatan Laut Jepang yang memantau tindakan mereka ini mengatakan bahwa patroli bersama itu dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan perairan teritorial Jepang tidak dilanggar. Ketegangan meningkat di Pasifik baru-baru ini karena Amerika semakin khawatir dengan pengaruh Cina yang semakin besar di kawasan Indo-Pasifik. Amerika dan sekutu NATO-nya telah mengirim kapal perang untuk misi patroli di Indo-Pasifik. Meskipun Cina mengecam langkah itu sebagai langkah provokatif dan merusak stabilitas regional. Sepertinya kita segera memasuki era perang dingin kedua dengan masuknya Cina sebagai pemain baru. Kita ikuti saja perkembangan dan beritanya.